Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sungguh sebuah sukacita kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat-Nya. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas pagi yang baru ini dan atas kasih-Mu yang senantiasa melingkupi hidup kami. Saat ini kami akan membuka firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami, menerima, dan melakukan setiap kebenaran yang akan kami dengar. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat Alkitab hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan 7. Berbunyi demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Ayat ini adalah gambaran yang sangat indah tentang kasih sejati. Rasul Paulus tidak mendefinisikan kasih sebagai emosi sesaat, melainkan sebagai sebuah tindakan dan karakter. Ia menjelaskan apa itu kasih dengan kata kerja dan sifat, bukan sekedar perasaan. Ini adalah standar yang Tuhan berikan untuk bagaimana seharusnya kita mengasihi dan dicintai. Ini adalah cetak biru untuk setiap hubungan yang sehat, terutama dalam konteks cinta sejati. Saudara-saudari, tema renungan hari ini yaitu menang di hati, doa untuk cinta sejati. Kita semua mendambakan cinta yang mendalam, abadi, dan penuh damai. Seringkali kita merasa sulit menemukannya atau bahkan meragukan keberadaannya. Namun, kunci untuk menang di hati dalam pencarian dan pengalaman cinta sejati terletak pada doa. Pertama, penting bagi kita untuk memahami apa itu cinta sejati dari sudut pandang ilahi. Dunia seringkali menggambarkan cinta sebagai kisah romantis yang sempurna, tanpa celah. Namun bagi kita yang percaya, definisi cinta sejati jauh melampaui itu. Cinta sejati berakar pada kasih Allah. Pada 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 mengatakan, Allah adalah kasih. Ayat yang kita baca dari 1 Korintus 13 adalah pondasinya. Ini bukan sekedar emosi, tapi sebuah pilihan, sebuah tindakan, dan sebuah komitmen yang membutuhkan karakter. Kedua, mengapa doa begitu penting dalam pencarian cinta sejati? Yang pertama adalah doa menghubungkan kita dengan sumber cinta. Ketika kita berdoa, kita berbicara langsung dengan Allah, sumber segala kasih. Melalui doa, kita membuka hati untuk diisi dengan kasih-Nya, sehingga kita bisa mencintai dengan cara yang benar, dan juga siap untuk menerima cinta sejati yang Dia anugerahkan. Yang kedua, doa membentuk karakter kita. Cinta sejati membutuhkan karakter yang matang, sabar, murah hati, dan tidak egois. Doa membantu kita mengikis sifat negatif dan membangun sifat ilahi yang diperlukan untuk hubungan yang sehat. Doa adalah wadah di mana hati kita diubahkan, menyiapkan kita menjadi pasangan yang lebih baik. Yang ketiga, doa memberikan kebijaksanaan. Dalam pencarian cinta, seringkali kita dibutakan oleh emosi. Doa memberikan kita sebuah hikmat untuk membedakan antara nafsu dan kasih yang sejati. Melalui doa, kita bisa meminta petunjuk Tuhan untuk siapa yang akan kita cintai dan bagaimana menjaga cinta itu tetap bertumbuh. Yang keempat,
Doa melepaskan ketakutan dan keraguan. Banyak dari kita membawa luka masa lalu atau ketakutan akan penolakan. Doa adalah tempat kita mencurahkan segala ketakutan itu kepada Tuhan. Ketika kita meletakkan beban kita di hadapannya, Dia akan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal, memungkinkan kita membuka hati dengan keberanian. Jadi, bagaimana kita berdoa untuk cinta sejati? Yang pertama, mulailah dengan doa syukur atas kasih Allah yang sudah melimpah dalam hidup kita. Yang kedua, berdoalah untuk diri sendiri. Minta penyembuhan luka masa lalu dan pertumbuhan karakter. Mintalah agar Tuhan menunjukkan apa yang benar-benar penting dalam sebuah hubungan. Yang ketiga, berdoalah untuk pasangan Anda. Doakan dia dilindungi, bertumbuh dalam iman dan karakter, dan dipertemukan dengan Anda pada waktu yang tepat. Yang keempat, berdoalah untuk hubungan itu sendiri. Mintalah agar hubungan itu dibangun di atas fondasi yang kokoh, yaitu Kristus, dengan komunikasi yang baik dan kemampuan saling mengampuni. Dan yang keempat, yang terakhir, serahkan segalanya kepada Tuhan. Percayalah bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Meskipun mungkin tidak sesuai dengan rencana kita, tapi pasti akan sesuai dengan rencananya yang sempurna. Saudara-saudari, menang di hati dalam cinta sejati bukanlah tentang menemukan seseorang yang sempurna, melainkan tentang memiliki hati yang sempurna di hadapan Tuhan, hati yang siap untuk mencintai dan dicintai sesuai dengan kehendaknya. Doa adalah jembatan yang menghubungkan hati kita dengan hati Allah, memampukan kita untuk melihat cinta sejati dari sudut pandangnya, dan memampukan kita untuk menjalani cinta itu dengan kekuatan dan kebijaksanaan darinya. Mari kita tutup renungan hari ini dengan berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas firman-Mu pagi ini yang telah mengingatkan kami tentang makna sejati dari kasih dan pentingnya doa dalam perjalanan hidup kami. Kami berdoa agar Engkau membersihkan hati kami, menyembuhkan luka-luka kami, dan membentuk karakter kami agar kami siap untuk mencintai dan dicintai sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah kami hikmat untuk memilih dengan bijak, kesabaran untuk menanti, dan keberanian untuk mencintai tanpa syarat. Kami serahkan semua kerinduan dan harapan kami tentang cinta sejati ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kiranya Engkau menyatakan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudari telah meluangkan waktu mendengarkan firman Tuhan bersama kami di pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap langkah dan aktivitas Anda hari ini. Selamat menjalani hari ini dan Tuhan memberkati.